Indonesia. Teman-teman, sebelum mohon maaf ya kalau di sini berisik, soalnya saya sambil bekerja, jadi mohon maaf maklum. Ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa aja permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, simak videonya ya teman-teman. Kita mulai ya. Oke, terkait tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu sering banget muncul ya teman-teman, yaitu ada ketidakhadiran akses pendidikan. Sebenarnya seberapa seriusnya sih permasalahan-masalah ini? Nah teman-teman, menurut saya ini sangat serius ya. Anak-anak di kota besar bisa belajar dengan fasilitas lengkap loh, tapi daerah terpencil banyak sekolah justru yang masih kekurangan ruang kelas, tenaga pengajar, bahkan akses jalannya kurang layak, kayak seperti rusak, jauh ya, harus menempuh berjam-jam untuk ke sekolahnya. Wow ya. Nah, jadi kesempatan belajar itu memang tidak merata loh teman-teman. Karena emang tidak semuanya pendidikan itu mendapatkan kualitas yang baik untuk masa depan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dampak besar pada kualitas pendidikan di masa depan itu yaitu karena fasilitasnya itu tidak memadai, jarak jauh untuk menempuh sekolahannya. Seperti itu teman-teman. Nah, masalah yang kedua itu adalah kesejahteraan guru. Nah, guru kan pilar utama pendidikan ya. Nah, di sini tuh kita akan bahas terutama tentang guru honorer teman-teman. Bagaimana pandangannya menurut kalian teman-teman? Nah, kalau menurut saya kesejahteraan ini guru masih jadi tantangan. Nah, bagaimana guru honorer menerima gaji rendah? Mungkin bisa di bawah UMK. Bawah sekali bukan teman-teman? Nah, padahal mereka juga mengajar dengan beban yang sama. Ini menjadi membuat motivasi dan kualitas mengajar tidak menjadi maksimal. Gimana maksimal? Gajinya aja di bawah UMK lah teman-teman. Sangat miris sekali ya. Guru itu kan tidak sejahtera, sulit untuk beradaptasi, pendidikan kita meningkat. Itu karena gaji dia di bawah UMK. Gimana teman-teman? Nah, isu lainnya juga sering kita dengar adalah soal pergantian kurikulum teman-teman. Nah, dampaknya itu pergantian kurikulum sebenarnya kan bertujuan baik ya teman-teman, tapi mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi kalau terlalu sering, guru dan siswa kesulitan beradaptasi loh. Nah, proses belajar jadi tidak stabil dan materi kadang tidak tersampaikan dengan optimal. Nah, guru itu banyak banget yang sering mengeluh teman-teman karena harus menyesuaikan dirinya tentang kurikulum tersebut karena sering berganti-ganti teman-teman. Nah, latihannya juga harusnya untuk guru-guru itu harus serta memadai ya teman-teman. Mungkin di daerah-daerah besar itu sudah memadai, tapi bagaimana daerah-daerah pelosok? Bagaimana teman-teman? Apakah di sana ada untuk proses pelatihan yang memadainya? Bagaimana? Nah, kita lanjut. Sekarang kita bahas masalah tentang teknologi dan infrastrukturnya. Tantangannya apa? Nah, di era digital, sekolah seharusnya bisa menggunakan teknologi untuk belajar. Tapi faktanya teman-teman, banyak sekolah masih kekurangan komputer, jaringan internetnya lemah, bahkan listrik tidak stabil teman-teman. Nah, padahal pembelajaran digital sangat penting ya teman-teman. Bagaimana dengan jaringannya? Jadi bukan cuma soal guru dan kurikulum aja ya, tapi sarana pendukungnya juga penting ya teman-teman. Sangat berkaitan dan penting sekali untuk proses pendidikan ini. Nah, mungkin
pembahasannya cukup sampai di sini aja teman-teman. Apakah teman-teman mengerti? Bisa mengerti ya, karena ini topiknya pendidikan di Indonesia teman-teman. Oke. Nah, di sini ada saran sih teman-teman buat saya ya. Nah, saran itu apa? Saya berharap semoga akses pendidikan ini bisa merata, kesejahteraan guru juga meningkat, gajinya dan meningkat ya teman-teman. Nah, fasilitas sekolah juga harus semakin baik. Kalau semua pihak bekerja sama, aku yakin ya teman-teman, pendidikan di Indonesia itu bisa lebih maju. Mungkin cukup sekian ya